Chelsea menjalani musim yang bisa dikatakan seperti mimpi buruk pada musim 2015-2016. Skuad berjuluk The Blues ini sempat terseok-seok hingga mendekati zona degradasi di Premier League. Padahal di musim 2014-2015, Chelsea berhasil menjadi kampion di Liga Inggris dan menjuarai Carabao Cup bersama Jose Mourinho. Di kesempatan keduanya melatih klub asal London Barat tersebut. Namun The Special One tak mampu membawa The Blues dari keterpurukan di musim berikutnya. Pergantian manajer dari Jose Mourinho ke Gus Hiddink yang berstatus sebagai caretaker cukup mengatrol peringkat The Blues. Walau harus puas mengakhiri musim 2015-2016 di peringkat 10 dengan 50 poin. Chelsea untuk pertama kalinya tidak tampil di kompetisi antar klub Eropa sejak 1996-1997. Akhirnya menunjuk mantan pelatih Juventus dan tim nasional Italia sebagai nakoda anyar. Kepindahan Antonio Conte ke Chelsea tentu sebuah pengalaman perdana bagi pelatih yang juga legenda Juventus ini melatih di luar Italia. Dengan filosofi dan kepribadian yang ia miliki, para pendukung The Blues berekspektasi besar pada pelatih kelahiran kota Lecce untuk bisa memberikan kejayaan baru di kesebelasan yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Apalagi ia pernah meraih 3 gelar Serie A secara beruntun bersama si Nyonya Tua dan 2 trofi Piala Super Italia. Kehadiran Antonio Conte ke Premier League memang bersamaan dengan buruknya performa Chelsea musim lalu. Tentu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya, terutama mengembalikan mental para pemain The Blues yang disebut-sebut terjun bebas karena hasil musim lalu. Mengembalikan moral pemain juara yang ada dalam skuad Chelsea menjadi tugas pertama Conte, yang telah memiliki pengalaman menangani hal yang sama seperti saat ia mengembalikan harga diri Juventus. Saat bergabung dengan La Vecchia Signora, raksasa Italia tersebut tengah menjadi pesakitan. Sejak promosi dari Serie B pada musim 2007-2008, Juventus hanya berkutat di papan tengah Serie A. Sebelum Antonio Conte tiba di Juventus Stadium, Nyonya Tua menempati peringkat 7 klasemen dalam 2 musim terakhir, terburuk sejak kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Namun Conte datang bagai pahlawan dengan segala kemampuannya dalam meningkatkan moral para pemainnya. Setidaknya hal tersebut pernah diungkapkan Andrea Pirlo, pemain yang menjadi bagian bangkitnya Juventus hingga bisa kembali merajai Serie A. Optimisme tinggi manajemen Chelsea terhadap Allenatore asal negeri spaghetti tersebut perlahan mulai membuahkan hasil. Kesuksesan di Piala Eropa 2016 bersama Glazuri dengan dibekali pemain yang disebut salah satu yang terburuk dalam sejarah Azzurri, nyatanya mampu melaju hingga perempat final sebelum disingkirkan Jerman lewat drama adu penalti. Momen tersebut seolah menahbiskan Conte sebagai ahli taktik. Dikontrak selama 3 musim oleh Chelsea, Conte melihat The Blues sebagai ladang kesempatan untuk membuat namanya dikenal oleh lebih banyak orang. Lembaran baru Conte bersama Chelsea tak berjalan mudah. Kekalahan 3-0 dari Arsenal di pekan kelima Premier League menjadi awal perubahan yang dilakukan Conte, usai melihat segala potensi yang ada pada skuadnya. Chelsea langsung berubah dengan formasi 3-4-2-1 demi mengeksploitasi tepi dan lebih memperkuat area tengah yang memiliki pemain ekstra guna mengeksploitasi area lainnya. Eksploitasi half space pun tak hanya dilakukan oleh 2 gelandang serang, namun juga para bek tengah khususnya Cesar Azpilicueta lewat umpan-umpan panjangnya. Dengan formasi 3 bek yang jarang diterapkan oleh klub-klub Liga Inggris lainnya, pemilik 2 gelar Liga Champions ini melaju kencang. The Blues meraih 13 kemenangan secara berturut-turut dari Oktober hingga Desember 2016, atau sejak kekalahan dari The Gunners dalam tajuk Derby London. Chelsea pun berhasil meraih titel Premier League ke-6 sepanjang sejarah yang menjadi gelar liga terakhir Chelsea sampai saat ini. Ia menjalani musim perdana di Stamford Bridge dengan penuh keyakinan dan berakhir dengan senyuman. Apa yang dilakukan Antonio Conte selama berada di Stamford Bridge memicu sebuah revolusi kecil di sepak bola Inggris. Pakam 3 bek secara tiba-tiba begitu digandrungi. Keberhasilan instan pelatih berusia 53 tahun tersebut itu sendiri tak diraih hanya bermodal profisiensi taktis dan determinasi. Lebih dari itu, juru taktik kelahiran 31 Juli 1969 ini mampu membuat pemain besutannya mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia tak ragu menyulap Cesar Azpilicueta menjadi bek tengah dan Victor Moses, yang notabene seorang winger, menjadi wingback. 2 pemain tersebut begitu bersinar di bawah asuhan Antonio Conte.
Pemain-pemain yang memang sudah sepantasnya bersinar seperti David Luiz, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Eden Hazard, dan Diego Costa pun sukses menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. Fabregas jadi salah satu kreator terbaik Premier League dengan 11 assist. Ia menjelma bagai kepingan penting di lini tengah The Blues era Antonio Conte. Pemain asal Spanyol tersebut merupakan pemain kunci di balik keberhasilan Chelsea. Fabregas seolah menemukan permainan terbaiknya kembali pasca hijrah dari Barcelona. Sedangkan Diego Costa jadi salah satu bomber paling mematikan di kompetisi domestik dengan 20 gol. Berganti era kepelatihan justru membuat nama Diego Costa semakin mendapat puja-puji bagi publik Stamford Bridge. Ia seperti momok menakutkan bagi barisan pertahanan lawan lewat akselerasi dan kemampuan penyelesaian akhirnya yang cukup akurat. Namun sayang, kesuksesan Antonio Conte bersama Chelsea hanya berlangsung singkat. The Blues era kepemimpinan Roman Abramovich memang kerap memecat pelatih meski berprestasi di kancah domestik maupun Eropa. Hal tersebut sangat lumrah sejak konglomerat asal Rusia tersebut menjadi pemilik The Blues. Tak ada pelatih yang bisa bertahan lama meski memberi gelar untuk publik Stamford Bridge. Apa yang membuat ex-pelatih AS Bari terdepak dari Juventus juga menjadi hal yang sama menimpa Conte terlempar dari London Barat. Ia sempat bersitegang dengan manajemen The Blues karena dianggap terlalu pelit untuk belanja pemain anyar. Di musim keduanya, legenda Juventus tersebut begitu menginginkan Romelu Lukaku untuk mengisi barisan depan Chelsea. Striker Belgia tersebut dianggap cocok dengan skema bermain Antonio Conte. Namun sang pemain justru berlabuh ke Manchester United meski sebelumnya sang pelatih telah menyingkirkan Diego Costa dari skuadnya. Kegagalan memboyong Lukaku membuat Conte menyudutkan para petinggi Chelsea. Ketidakharmonisan tersebut membuat performa The Blues perlahan mulai menurun. Alhasil Chelsea mengakhiri Premier League musim 2017-2018 di posisi 5 klasemen. Meski Antonio Conte sempat mempersembahkan trofi Piala FA di musim tersebut, pelatih asal Italia itu tetap dipecat dan digantikan Maurizio Sarri. Namun pemecatan tersebut berbuntut panjang sampai ke meja pengadilan. Chelsea dinyatakan bersalah karena telah memecat sang allenatore secara tidak sah dan harus membayar kompensasi sebesar 26 juta pound sterling. Pemecatan Conte pun jadi pemecatan termahal dalam sejarah sepak bola.